rumah. Padahal deket ya. Sebelah mungkin. Iya. Tapi ya, sepertinya hawa-hawa draft BNP kita sudah akan segera dimulai. Bagaimana ini adalah match point. Satu langkah lebih dekat lagi menuju ke Grand Finals untuk AP Brand. Sedangkan Yes. Blacklist kalau mau ke Grand Final, mereka punya tugas atau PR yang sangat-sangat berat, yaitu harus menang 3 game beruntun loh. Iya, dan nggak boleh kepleset sekalipun lagi itu nggak boleh. Bener. Sama sekali nggak boleh. So kita akan melihat untuk bagaimana drafting berjalan dan ternyata draftingnya ini masih sama seperti di game kedua dengan Akane yang ditutup, namun sekarang perspektif dari Blacklist itu sudah mulai berbeda. AP Brand untuk di 2 game pertama menggunakan Freddy dan justru sekarang Blacklist yang perspektifnya ke arah dari Wow, ini draftingnya cukup cepat. Dan baru aja ini Rene J. Estes muncul. Difference maker tanda tanya. Kita lihat ya. Tapi jadi. ini fase picknya cepet banget loh. Cepet, Kayak cepet. mereka udah tahu banget nih step-stepnya mau kemana. Dan kalau ngelihat dari Estes yang muncul kemarin juga di match point, Yap. apakah ini akan menjadi satu penentu lagi untuk Legacy Heroes yang juga membawa Blacklist dengan kemenangannya? Bisa jadi gitu loh. Cuman ini bakalan menjadi fight yang bisa dibilang cukup imbang lah dari kedua belah tim. Cuman beda playstyle aja. Yang satu penambahan darah dari layer, yang satu lagi regenerasi dari segi healing powernya. Tinggal gimana untuk frontline dari AP Brand nih yang masih belum kelihatan dan ternyata langsung diambil ke arah dari Martis. Mungkin ini bakalan menjadi salah satu head to head yang sedang cukup umum ya untuk kontesnya. Biasanya tinggal pertanyaannya adalah One apakah kembali lagi hadir? Karena dari game sebelumnya One itu di fase pertama Bener. dari AP Brand. Bener, ini kali pertamanya One nggak diambil di atas atau Betul. diambil fase pertama oleh AP Brand. Tapi tiga-tiganya sama nih. Hero mid, hero roam, dan juga hero jungle yang diamankan oleh kedua tim. Jadi secara metode, Master the Basics dan juga Ducky, mereka sinkron untuk game yang ketiga. Tapi aku punya pertanyaan sebenarnya. Apa tuh? Kemana Bruno yang bahkan kalau ngelihat dari One yang di seringkali ban pick Betul. juga, ini cukup setara dengan Bruno kan? Tapi nggak ada sama sekali loh. Udah di game pertama ya. Iya. Mungkin salah satu pertimbangannya ya, mungkin kalau dari Blacklist dan juga AP Brand adalah bagaimana dari segi positioningnya Bruno itu dilakukan untuk dari kedua belah tim. Karena kalau kita ngeliat dari segi setupnya, untuk ngejaga di arah belakang itu bisa dibilang agak cukup sulit gitu loh. Makanya kayak setiap tim fight yang ada, you're on your own. Entah itu dari AP Brand ataupun dari Blacklist. Ya beda sedikit sama AP Brand ya, karena mereka punya net ramp lagi dan lagi. Dan ternyata Ixia untuk kedua kalinya kalau nggak salah di fase banning yang kedua ditutup lagi oleh Blacklist International. Pilihannya sebenarnya itu ya balik lagi, One masih kebuka, Bruno Brody juga masih kelihatan. Atau kalau pengen main bersekalian dengan posisi nempel dari Blacklist, Irrital juga bisa jadi jawaban sebenarnya. Eritel atau Beatrix juga ya. Ya, masih bisa dan baru dibahas AP Brand tampaknya Iya. mereka tidak mau nih membiarkan Bruno ada kemungkinan untuk menjadi opsi dari Blacklist. Pertanyaan AP Brand ngincer ke arah One lagi nih kayaknya. Mereka mancing untuk Blacklist untuk ban ke arah One. Iya. One ya yang jadi penentu juga. Masalahnya dari tadi Super Marco gak ada yang menyentuh Nyaman gitu. Iya, gak ngerasa khawatir gitu, kayaknya fine-fine aja nih. Dibantu sekali, setup udah ahead lawan lane-nya, Dua lawan kali ya, duel list-nya. Langsung udah bebas dia, jalan-jalan, mau ikut fight, mau split, masih banyak opsi lah. Ya. Dan bahkan menurutku ya dengan adanya Matilda, Faramis dan juga Martis. One di ban, betul kata Goni untuk sekarang. Di ban untuk di ban One-nya, namun ini juga memperminimalisir pilihan gold lane bagi Blacklist. Karena sisanya yang terbuka untuk sekarang. Irrital Brody dan juga Cloud. Sebentar. Masih ada Clint. Oh tapi Brody dulu. Oke, tidak clean ya yang menjadi satu hero pegangan juga untuk Super Marco. Brody mungkin lebih secure juga ya. Ya. Independen benar, lebih nggak terlalu manja dan Paketonya pindah tangan. Yap, dan akan jatuh ke tangan dari Edward setelah sekian lama ya. Kita nggak ngeliat juga. Dan Beatrix, ini adalah hero signature dari masing-masing sih sebenarnya. Edward Balboa muncul lagi dengan Paketonya dan Oheb mendapat julukan Filipino Sniper tentunya dengan Beatrix-nya. Betul. Dan dari skinnya juga nggak sih? Betul. Estes nih. Iya kan? Iya benar Skin juga. Emperor itu Estes loh. Dan tidak disangka-sangka, 5 kali di pick, Glue
muncul lagi dengan 80% win, berarti 4 kali game kemenangan. Dan kata kenapa menurutku ini menjadi salah satu teknik yang bagus juga. Apalagi kalau pengen main nempel-nempelan, ini bisa jadi soft target ke arah Beatrix-nya loh. Iya, ini ditempelin dan munculnya glue juga kalau nggak salah paling banyak dipegang sama Shadow deh. Waktu itu ya kan, dengan tipikal adanya sustain XP. Tapi sekarang akan jatuh ke tangan dari Flaptizi. Ini akan minimal ngeluarin spell dari Beatrix. Kalau bawa flicker pasti ngeluarin. Dan itu akan memberikan informasi ke teman-teman dari AP Brand. Beatrix, no flicker, kita bisa cari setapan lain. Ya pilihannya berarti kan antara dua, Purify atau Flicker. Tapi kalau ngambil ke arah Purify, nggak ada escape mechanism. Kalau ngambil ke arah Flicker, bisa tiba-tiba ditunggangin oleh Glue. Jadi sama-sama risiko lah untuk teman-teman dari Blacklist. Tapi ini dia, moment of truth. Match point untuk AP Brand. Mampukah mereka melibas habis Blacklist dan melaju ke final? Atau signature hero yang sekarang digunakan oleh Blacklist akan menjegal AP Brand? Ya, mari kita lihat tentunya. The Hive, apakah mereka mampu meretas kode-kode dari Blacklist? Atau Blacklist untuk game ketiga kali ini masih mampu memaksakan AP Brand ke game yang keempat. Oke, typical heroes yang berbeda lagi ya untuk Edwardnya dengan Pakito. Namun KLTZ dengan Martis, early yang harusnya bisa dipegang lagi, apalagi dengan adanya Matilda. Ya, tapi kalau aku ngelihat dari segi emblem setnya ya, Sensui ternyata untuk di game kali ini baunya konkusif loh. Ya, Konkusif Blast dan juga KLTZ itu baunya ke arah Quantum Charge. Jadi bisa dibilang gameplaynya berbeda walaupun sama-sama ke arah utility tank gitu loh. Dan kalau kita lihat di dalam lagi, perbedaan lebih ke arah bagaimana emblem di setel untuk damage seperti apa. Dan entah kenapa kalau menurutku Quantum Charge itu akan sangat-sangat cocok bagi Martis, apalagi untuk ngincer. Karena early game potensial dengan Decimation. ini udah cukup menyatu tampaknya untuk AP Brand dengan Quantum Charge-nya. Dengan mobilitas yang mereka udah biasa nih, kayaknya kalau mereka nggak pakai Quantum Charge, ritme koordinasinya bisa timingnya salah loh. Kalau misalkan udah kebiasaan pakai Quantum Charge. Jadi kalau kita ngeliat juga dari segi item, Faramis lebih memutuskan investasi ke arah elemental gem terlebih dahulu. Iya, dan bahkan tadi item pertamanya dari KLTZ pun dagger yang ada kemungkinan mengisyaratkan akan menuju ke arah Fury Hammer kah? Karena seenggaknya itu udah bisa ngasih 12 penetration power pada Blacklist. Tapi Flaptizi ternyata masih bisa menghindari satu buah pressure rod dengan flicker. Dan ini akan menjadi informasi juga, namun Flaptizi yang sekarang kita tahu bagaimana Glue ini cukup sustain. Ini di pressure abis. Salah satu kelemahan Glue tentunya laning, di mana mereka kalau misalkan udah ada zoning, ya ini mainnya pasif banget, clearnya juga abis tergolong gak cepet. Jadi kita lihat saja respon dari AP Brand untuk membantu Flaptizi keluar dari laning phase-nya. Tapi Turtle sudah mulai coba untuk ditarik sebenarnya tadi sama Ogwen. Namun keberadaan pemain dari Blacklist International yang cukup berdekatan juga. Ini udah mulai setup lagi, Ogwen bakal coba untuk langsung dipunish. Satu first blood berhasil diamankan oleh Blacklist International atas Decimate curian dari Yue-nya. Tapi Flaptizi sudah mulai hadir, Speed sudah mulai keluarkan juga. Edward bakal coba untuk dipegangi, namun 4 versus 3. Bukan hal yang baik untuk AP Brand karena bakal coba untuk dikunci lagi pergerakan. Dan Flicker sudah dikeluarkan juga dan bakal berhasil namun Gadas memperkuat lagi tim fight dari Blacklist International. Dan bahkan Netherrealm mencoba untuk menjawab apa yang dilakukan. Tapi Retribution again yang kali ini berhasil untuk diamankan oleh Sensui. Cukup nyaman dan cukup rapat eksekusi atau zonasi yang dilakukan oleh Blacklist. Formasi mereka ya cukup rapat, teman-teman dari AP Brand sulit sekali mereka untuk melakukan penetrasi dan mencari atau mendapatkan kontesnya. Dan Blacklist akhirnya mendapatkan turtle di series kali ini. Ya, dan bahkan kalau menurutku ya, dari AP Brand pun yang punya damage potensial besar untuk di arah army-nya dengan posisi 3 orang tadi, itu ada di tangan dari KLTZ. Problemnya adalah dia digebukin duluan sebelum turtle-nya disentuh. Yang membuat dia, kalaupun emang Mortal Coil, resiko dia bakalan tumbang itu gede banget. Apalagi dengan posisinya Ogun tumbang. Kalaupun emang ada yang salah dari pergerakannya, minim banget untuk garantinya dia bisa balik lagi ke tempat semula. Bukan tumbang. Itu yang menjadi problem bagi AP Brand, akhirnya turtle pertama diamankan oleh Blacklist. Dan terlihat Blacklist ada sedikit satapan. Mereka berusaha untuk menetralisir AP Brand yang biasanya abis turtle langsung ke gold lane. Ya, ini bahkan agresif ya dari Blacklist International. Mereka udah mulai coba untuk langsung mengganggu keberadaan dari Super Marco yang cukup baik-baik saja terlihat. Tapi KLTZ bakal coba untuk dipegangin oleh Sensui. Sudah hadir Renegade di lini paling belakang. Karena ya ini, Domain of Moodguard dia juga kan ngeganggu banget dengan adanya slow effect itu. Iya, dan bahkan Martis
KLTZ langsung bener Fury Hammer dengan adanya dua letter jerking untuk sekarang, tapi lihat di bawah. Bakal coba untuk di zoning habis karena plating. Bakal coba untuk dimaksimalkan oleh OHF dengan satu buah Renner Apathy. Damage masuk ke dalam tubuh dari seorang Ogwen. Namun, balik lagi, full plating sudah cukup. Blacklist memilih untuk disiplin. Akhirnya setelah 3 game kita melihat Blacklist International lebih memegang early game. Di mana 4 menit sudah terlihat 1.500 gold yang sudah dipegang dan bahkan mulai bermainnya lebih lepas daripada game yang pertama dibanding game yang kedua. Kita lihat nih setapan untuk natural objektif kedua di dalam game. Apakah Blacklist mampu mendapatkan konsistensi? Ya, dan untuk sekarang rotasi dari kalau Blacklist cukup kental ke arah dari turtle-nya. Ya, Shadow Stampede mencoba untuk menarik dua pemain dari Blacklist International, namun Flicker sudah mulai dikeluarkan juga dengan dari Torn Apart Memory ternyata berhasil juga untuk mengejar keberadaan dari seorang Yue. Turtle bakal coba untuk di take over oleh AP Brand dan terusir mundur justru dari Blacklist International. Oh, jawabannya cukup simple AP Brand. Mereka fight dengan 5 Beatrix yang kita lihat di area bawah memang mentukarkan dengan turret. Tapi tadi dengan 5 melawan 4 Yue pun tertangkap basah. Itu yang faktor X dari fight tadi Blacklist. Mereka sedikit kehilangan momentum. Ya, bakal coba untuk dikejar lagi. Flicker sudah mulai dikeluarkan juga dengan satu buah Torn Apart Memory. Tapi Flicker dikejar lagi dengan Ogwen dan sebelumnya ternyata punya damage yang cukup untuk bisa mempanis keberadaan dari OHF yang sudah menghancurkan satu outer turret mereka di bottom lane. Oh, kalkulasi yang luar biasa dan bahkan distraksi kecil di mana daerah bawah cukup bebas untuk Super Marco membalaskan turret yang tadi diambil OHF dibalas oleh Super Marco. Wah, ini Edwardnya udah mulai dipegangin nih. KLTZ sudah mulai masuk, Retribution sudah mulai terdengar juga dikeluarkan. Tapi Edward kali ini dengan adanya satu buah grab-grab dikejar lagi. Slam-slam, pass-pass, semua masuk ke tubuh dari Edward yang berhasil untuk dipunish pula di area top lane. Oh, bahkan ini yang sedikit miss kalkulasi dari Blacklist. Retake dari AP Brand sebegini kuatnya dan bahkan Ogwen kali ini, terlalu overextend kah? Tapi Terrifying Effect membuat dari Ogwen agak sedikit galau. Tapi masih ada satu guiding win untuk mundur juga. Namun outer turret udah hancur nih sekarang, 2 bahkan. Ini comms dari AP Brand benar-benar bagus sih. Dari Turtle, mereka berani untuk maju bahkan zoning out dengan mengetahui bahwa Edward dari tinggal setengah. Jadi damage output dari Blacklist nggak bakal terlalu gede. Di arah bottom lane, Super Marco bahkan masuk ke dalam turret untuk masukin satu basic attack terakhir. Dengan Blade of Heptasis dan juga Maleficor, setengahnya penetration power udah kencang banget. Dan komunikasi masuk dari Ogwen, gue bakal finish off, dan ternyata langsung di finish off dengan flickernya. Dan ini yang akhirnya jadi hal-hal yang kecil tapi menumpuk juga gitu loh untuk AP Brand. Dan bahkan ngebuat leading goldnya pun udah dikejar gitu loh. Dari angka 2000, sekarang lihat 60 gold. 100 gold, nggak begitu beda jauh dengan AP Brand. Situasi kembali seimbang dan ini yang patut dikasih jempol oleh AP Brand. Di mana mereka kalah early, nggak menjadi masalah. Mereka balas di 2 menit selanjutnya. Dan kali ini situasi turtle terakhir cukup 50-50. Bahkan teman-teman dari AP Brand yang mendominasi daerah river. Di zoning habis bahkan ya. Tapi Sensui mencoba untuk masuk perlahan-lahan. Circling Eagle sudah mulai diaktifkan. 3 terkena airborne effect-nya. Tapi lihat bagaimana Edward melakukan guntingan dari lini belakang. Dengan adanya Turtle yang bakal coba ditahan terlebih dahulu dari dalam sudah mulai diaktifkan. Menghabisi juga Torn Apart Memory sudah mulai dikeluarkan. Tapi lihat Blasting namun Gadas menjawab lagi dengan HP dan KLTZ ternyata yang berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle-nya. Tapi lihat, OHF yang bakal coba dikejar lagi. Satu buah perseroan dan Ogwen juga dikejar oleh Edward. Tapi AP Brand memilih untuk mundur perlahan-lahan. Renegade sangat penyelamat team fight tentunya dengan SS-nya sustain banget. Bener-bener kuat banget untuk Blacklist menahan formasinya dan mereka tampaknya masih mau lebih. Ya, karena bukan cuma dari, itu dia, Renner Apathy, The Sniper yang memang dipegang sama OHF. Ini juga satu kekuatan lagi yang terbaru untuk Blacklist. Iya, OHF-nya aman, di belakang bisa dibilang gak terlalu banyak khawatir lah. Apalagi dengan ya, kita udah bisa lihat faktanya. Netherrealm plus Blessing of the Moon Goddess itu gimana? Cara numbang ini tuh bener-bener panjang banget. Walaupun tadi kita bisa lihat ya, Yue nyalain Netherrealmnya duluan. Ya, tapi tetap gak ngaruh untuk Blacklist, apalagi mereka bermain di area sempit. Which is advantage banget untuk OHF dengan needy passion-nya. Makanya AP Brand tadi udah benar-benar kejepit dan mau gak mau untuk meminimalisir korban, mereka harus cabut dengan harus senang hanya mendapatkan satu turtle aja. Wah, ini bau-baunya ini teman-teman, kita akan lihat game yang keempat sih. Kalau misalkan seperti ini teman-teman dari AP Brand, ya formasinya nggak akan tembus, nggak akan kuat. Kita tahu Brody kuat di early ke mid, late gamenya
tanda tanya. Hmm. Beatrix ceilingnya atau skill ceilingnya lebih tinggi di mana nanti late game akan lebih dahsyat lagi power yang dimiliki oleh Oheb. Yap, karena early ya dari Martis Matilda, Brody itu justru nggak kelihatan dipegang sama AP Brand. Agak goyang mereka di early-nya ya. Ya apalagi melihat bahwa untuk sekarang teritorial pun udah mulai dipaksakan lagi nih oleh teman-teman dari Blacklist International di saat mereka sudah break the code gitu loh dengan bermain sangat-sangat long term, prolong team fight power banget. Mereka untuk sekarang dari segi damage potential oke, lumayan ada gitu loh, apalagi dengan posisinya Beatrix Oheb yang jauh lebih better daripada 2 game sebelumnya. Tinggal bagaimana cara pertama nyentuh ke dia, kedua gimana cara numbangin dengan posisi Eden Netherrealm dan juga Blessing of the Moon Goddess. Itu adalah kode yang harus dipecahkan dari AP Brand gitu loh. Tapi sejauh ini Blacklist mereka udah mulai perlahan demi perlahan tekan AP Brand untuk pulang ke teritorial mereka sendiri. Luar biasa tentunya. Terlihat sedikit kesulitan dari sisi AP Brand untuk menghancurkan formasi dari sisi Renegade dengan Estes-nya. Dan ekspektasi aku untuk mungkin 3 menit ke depan mirip sih. Teman-teman dari Blacklist ini akan mulai dan oke, dari Marshall tampaknya sudah siap terjun lagi ke arah Land of Dawn. Oke, kita akan melihat kembali perjuangan dari Blacklist untuk setidaknya mencuri 1 poin dan memperpanjang dari segi gamenya juga. Tapi Yue bakal coba untuk langsung dikejar. Namun kembali ada penyelamatan dari Renegade yang akhirnya membuat ini kalkulasi dari AP Brand udah buyar. AP Brand pun sekarang butuh burst power untuk seenggaknya bisa ngehilangin regen dari Renegade lah. Dan pertanyaannya adalah siapa? Kalau kita lihat potensinya, ada View sebenarnya, apalagi dengan dia masih belum tumbang sama sekali. Super Maroko pun demikian, tapi ingat, dia adalah hero dengan item dependent. Atau kalau enggak, potensi yang kedua, Flat Z bisa zoning out lagi seperti tadi dengan menggunakan slam dan juga split-splitnya. Seenggaknya kalaupun emang nggak nempelin, bikin lantainya slow deh buat Blacklist gitu loh untuk sekarang. Lebih mengontrol lagi tentunya. Menit yang ke-10, teman-teman dari Blacklist, mereka tampaknya lebih percaya diri kali ini untuk melakukan kontes. Karena Lord yang mereka ingin kuasai, Lordnya dan lihat Flap. Yap, Flap TZ melakukan zoning out. Tapi dengan adanya 1 buah split-split kali ini sudah mulai dikeluarkan again. Renner Apathy yang dihempaskan oleh Oheb. Ngebuat dari View kali ini juga udah mulai tergerus dari segi HP-nya. Tapi Lordnya di-reset. Lordnya bakal coba untuk di-set up ulang lagi. Satu-satunya mungkin satu member yang bisa dikorbankan oleh dari AP Brun ya cuman View. Yang kita tahu pasif dari Faramis ini cukup cooldownnya cukup cepat, jadi mungkin satu-satunya member yang mereka dalam tanda kutip bisa relakan ya hanya View. Tapi kalau kita lihat View pun tidak sembarangan untuk memberikan badan, tidak sembarangan untuk memberikan nyawanya juga, tergantung momennya. Dan kalau kita lihat Blacklist masih cukup kuat dalam daerah river. Ini tarik ulurnya panjang banget ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah Edward yang punya power untuk bisa flanking dari arah belakang. Karena KLTZ lihat HP-nya juga udah nggak terlalu banyak dan itu dia. Satu pergerakan ofensif dari seorang Edward pun tapi diselamatkan kembali dengan Netherrealm yang sudah mulai diaktifkan. Terkena efek silence kali Renegade bakal coba untuk dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana Lordnya pun tidak di-reset. Blessing of the Moon Goddess dari Renegade mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekannya namun terangkat dengan yang 1 buah grab-grab. Renegade-nya menghilang dan fight-nya masih dilanjutkan karena Edward. Torn apart memory dari Super Marco pun berhasil untuk menumbangkan Edward yang sudah pressure web. Gak cukup damage untuk bisa membalikan keadaan tapi AP Brand kali ini bakal mencoba untuk langsung saja menghilangkan 4 pemain dari Blacklist International. Oh, Flask of the Oasis-nya bener-bener ke-trigger semua. Dan teman-teman dari AP Brand, mereka yang akan memenangkan fight yang cukup masif barusan. Itu guiding wing termahal yang harus dibayar oleh Blacklist International. Langsung tiba-tiba naik dan Oheb bakal coba untuk ditabrak namun double kill. Ternyata dengan ada ini virus yang dipegang juga. Ini ngebuat dari Oheb ternyata berhasil meng-outplay Gwen di sana. Berusaha untuk mendapatkan adanya kesempatan mempertahankan outer middle turret, namun gagal juga. Tapi setidaknya ada kill. Seenggaknya ada sedikit miskalkulasi dari AP Brand tadi. Koordinasinya miss dan Oheb siap sigap untuk mempunish miskalkulasi tersebut. Ternetralisir sedikit dan ya tadi kalau nggak salah View juga yang ketangkep ya. Iya. View yang ketangkep udah hadir lagi. Iya dan ini ngebuat harusnya stack dari Faramisnya pun juga sudah mulai menghilang gitu loh. Jadi untuk burst power sekarang cukup disentralkan ke arah Super Marco. KLTZ itu pun masih ada sebenarnya, cuman lebih ke arah apakah risknya
memadai. Kalau misalkan dia maju dengan Mortal Coil, dan pertanyaan besarnya adalah apakah dia bisa pulang gitu loh. Apa yang bisa didapatkan di satu kali Mortal Coil ke depan sana? Yang kalau kita ngeliat dari OHEB sih, Lord ditukar dengan damage buat dia. 2 poin kill didapatkan. Ini Flaptizi matanya cuma ada di Renegade, tapi sekarang udah mulai ganti Sensui. target. Sensui yang bakal coba ditabrak juga, namun masih ada Netherrealm curian dari Yue yang mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Blacklist International. Namun ternyata itu adalah satu pergerakan yang dilakukan untuk bisa men-trigger Storm Ultimate dari Blacklist. Teman-teman dari Vibran pun mereka masih menekan di area tengah tampaknya base turret pasif belum tertrigger untuk detik ini. Yap, tapi lihat bagaimana kali ini dari Ogwen-nya pun terkena efek reviving. Dengan adanya jawaban prolong team fight, ini Blessing of Moon Goddess, Domain of Moon God. Lagi-lagi Renegade yang memang harus ditarget dari tadi. Iya, bahkan kalau kita ngelihat pun Renegade yang jadi target yang kedua tadi targetnya adalah Yue loh, kena poking kan dari Solum itu sakit banget. Walaupun adanya Enhanced Talisman dan juga Flash of the Oasis ya, cuman 2 itu aja. Tapi ingat, ini bisa dilakukan berkali-kali di tangan dari Ogwen. Oke lah, dengan tambahan ada beberapa Death Note Armor dan juga Air Spell di tangannya. Sisanya kalau kita ngelihat ke arah Super Marco, ini equal kalau kita bandingkan dengan adanya OHEB. Tapi seenggaknya yang menjadi keunggulan adalah Wind of Nature. Ada serangan dari Super Marco. Oke, tapi orange buff kali ini ternyata masih bisa didapatkan juga oleh OHEB. Namun satu player di sana yaitu Flaptizi hampir saja bisa ditumbangkan. Tapi yes, dengan pergerakan dari OHEB dengan Nibiru's yang dipegang juga, Flaptizi-nya pun terpunish. Dan Edward berhasil untuk dapetin space juga untuk mendorong lane atasnya. Terlalu overcommit mereka di area bawah, nggak mendapatkan apa-apa. Dan ya Edward, Pakito, Edward Balboa lagi dan lagi memberikan ruang lebih untuk teman-teman dari Blacklist International. Dan outer middle turret yang bakal coba untuk ditarget lagi oleh Blacklist International perlahan sudah mulai memegang kendali atas keunggulan yang tadi sudah di-secure juga di early game. Iya, dan ini udah kelihatan banget bahwa emang jawabannya adalah Renegade sih untuk di game kali ini. Bagaimana mereka bisa mempertahankan prolong team fight dan lihat bagaimana real time win rate-nya. Itu literally di tengah dari tim dan udah mulai sedikit ada tambahan dari... Bener-bener inilah ya. Bener-bener kayak apa imbang istilahnya? soalnya. Sengit banget ya. Siso apa? So-so. Ya sangat-sangat seimbang lah ini. Nih, balance dari kanan kirinya. Cuman ya balik lagi, tadi ada beberapa plan yang berhasil dilakukan oleh AP Brain dan membuahkan hasil yang manis juga dengan adanya Flaptizi. Fokusnya itu kalau nggak ke arah Renegade, ke arah Sensui. Namun tadi yang disayangkan di arah bottom lane adalah dia terburst down terlebih dahulu sebelum dia bisa naik ke arah dari Sensui yang otomatis menurut AP Brain pun harus mundur mau nggak mau. Ya, jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit. Ke situ. Jadi ke kanan, bisa ke kiri. Cuman Lord sekarang sudah mulai dipegang oleh AP Brain. Sensui sudah ada di lini paling depan juga untuk bisa mencari informasi HP dari Lordnya sisa segimana. Karena perlahan-lahan AP Brain juga bakal coba untuk main tarik ulur ya. Terutama mereka udah ada Necklace of Durance, Dominance Ice juga tadi. Necklace of Durance di view, Dominance Ice itu di flap. Jadi sebenarnya anti-regen tentunya dari Renegade ini akan sedikit, regenerasinya akan sedikit ternegasi, akan sedikit berkurang. Jadi kita lihat tentunya AP Brain mau juga sebenarnya untuk memainkan dari sisi kiting-nya. Yap, ini Edward jadi PR sih. Dari AP Brain mereka udah harus aware juga sama positioning dari Edward yang bisa aja ngegunting lini belakang. Tapi 3 pemain dari Blacklist International mereka udah mulai sneaky-peeky di area rumputan mencari informasi. Lordnya udah mulai ditarik lagi ke area sisi dari Blacklist, namun Edward sudah mulai hadir untuk bisa memperkuat dari segi team fight-nya. Ditahan dulu ternyata nih. Gak mau terburu-buru, kedua tim ini mereka punya sosok enchanter, healer di dalam komposisi mereka. Edward. Tidak perlu mereka buru-buru. Ya, ini wah udah mulai ketar-ketir nih kayaknya nih. Karena ini benar-benar match point juga, namun kembali lagi ini Sensui. Dengan adanya Fred dan durability-nya tinggi plus ya ada healer terus-terusan. Iya, yang ngebuat akhirnya untuk sekarang ya Blacklist itu lebih enak nempelin Lord dibandingkan dengan AP Brain. Bahkan tadi kita bisa lihat Flaptizi itu capek-capek slam sambil ngasih damage cuma buat nambahin darahnya dia sendiri. Udah, Yap, tapi bakal coba untuk ditabrak karena lihat lane bawahnya juga udah mulai terdorong. Flaptizi bakal coba untuk dikejar lagi. Ada di sini paling depan, grab-grab sudah mulai dilakukan. Netherrealm sudah mulai diaktifkan pula. Sensui yang bakal coba dipegangin. Udah mulai masuk lagi dengan retribution yang menjadi milik Flaptizi. Dan Lordnya pun gagal disekir, bahkan Sensui-nya pun tidak terselamatkan walaupun pertukarannya terjadi. Flaptizi berhasil dihilangkan. Ada Deciman juga yang membuat shutdown dari OHEB terjadi dan Yue bakal coba dikejar. Flaptizi-nya mundur lagi perlahan-lahan tapi Renegade difokuskan dan dikejar oleh Super Marco dan Mega Kill. Diamankan pula 3 pemain dari
Bren. AP Bren lagi dan lagi terjadi di game yang kedua, terjadi lagi di Ya. game yang ketiga. Itu dia kuncinya seperti yang tadi aku katakan, Flat TZ membuat Sensui maju dulu. Tapi lihat, Wah, Edward menyisakan dirinya sendirian saja. Immortalnya lepas. Base-nya terbuka dengan sangat-sangat lebar. Ada Sensui tapi tidak bisa lagi berkutik. Dan kemenangan diamankan oleh AP Bren yang kembali menuju ke Grand Final untuk bertemu dengan Onyx. Terjadi di final upper bracket MPL Philippines Season 12. Di mana AP Bren berhasil mengalahkan Blacklist dengan skor sama 3-0 dan kali ini di final lower brackets Ya. AP Bren mengulang sejarah. Flat TZ kuncinya mancing ke Sensui, dibawa ke tengah dead center dari Lordnya. Dia dihantam habis-habisan oleh teman-teman dari AP Bren, dan itu yang akhirnya ngebuat fokus dari Blacklist pun pecah. Dan bahkan seperti yang kita lihat tadi, positioning dari OHE pun bisa dibilang cukup terekspos di arah depan dari Purple Buff-nya yang ngebuat dia menjadi soft target bagi AP Bren dan langsung dihabisi dengan seketika. Wow, tapi ya fight yang akhirnya dipecah belah ya. Ya. Super Marco nempelin Jai, Yue-nya dikejar-kejar. Bener. Itu semuanya mencar-mencar dan akhirnya ya nggak bisa lagi untuk pulang. Mereka tahu formasi Rene J di tengah itu terlalu kuat. Ya mereka harus pecah formasinya. Mereka harus membuat formasi dari Blacklist ini messy banget. Yap, dan sepertinya Miss Mara juga sudah siap untuk menginterview sang pemenang kita. Jadi Miss Mara, ase. Blacklist International. You had an incredible journey this M5. Unfortunately, it is not the result that you desired. Is there anything that you want to say to all your fans here and all over the world? What is your message to everybody? Maraming salamat po sa lahat ng pumunta dito at saka sumuporta sa amin. Sorry, talo kami. Yan lang po. Thank you so much sa magsuporta. Thank you to all who supported them and who came all the way here. They apologize for losing, but they thank you for your dedication. Blacklist International, you may now take your final bow. And everybody, one more time, Blacklist, your journey ends here. And now, our grand finalist, AP Bren. Congratulations, AP Bren. Phew, oh my gosh. Now you go on again, your second time to go to the grand finals of the World Championship. Phew, Coach, what are you guys thinking right now? This is gonna be, well, what's gonna be different this time around? Check ping lang yung kanina. Check ping. Oh, okay. Coach Brent said what happened earlier, and I'm assuming that's the one with Onyx. Just check ping. Just check ping. Ano kasi, malas yung sinabi ni Flap na 3-0 sa amin nangyari. Oh, okay. He said it was bad luck for Flap to say 3-0 because it happened to them instead. Flap, you're going to the grand finals once again. How different is it this time? Sobrang saya ko po kasi grand finals na. Tapos kung meron man ako natutunan siguro wag ako mag-predict kasi ang malas eh. He's really happy to make it to the grand finals, but if he's learned anything at all, it's to not predict because his prediction is bad luck. Coach, once again, you're going to the grand finals, one step away to getting that trophy. What are you expecting? How is it different this time? And what do you want to see from your team? First of all, maraming salamat sa mga pumunta dito. Maraming salamat guys. Alam ko yung iba sa inyo
dapat nasa bahay, nag-enjoy. But you came out here to watch us perform. So maraming salamat. But second thing, congratulations to my team. Hindi ko na sasabihin, alam naman nilang proud kami sa kanila eh. So, the adjustments that we're going to make is simply rest. Kailangan na namin magpahinga kasi we have a long match tomorrow. We'll collect our thoughts and then just talk slow and take it easy. Kasi the more that we are calm, the more that we are able to perform at the highest possible level. He thanks everyone for supporting them because a lot of you can easily watch us at home, but you came out here to support AP Bren, so he's really appreciative of that. Coach, earlier, you guys almost got game 1. And then I believe it might have affected the team mentally, is that correct? How were you able to adjust to make sure that this fight against Blacklist International, you were able to do a clean game and with a great sweep to make sure that the grand finals is yours? For Blacklist, since we've been playing against them for a very long time, I think we adjusted really well in terms of like preparation. It was easier for us to prepare for Blacklist than Onyx Indonesia. So I think that's one of the top things that happened back there. Second of all, I think Blacklist they're still good. It's just that there's something lacking at the moment. I can't pinpoint what it is, but for sure they'll find it. Matagal na naming tinitingala ang Blacklist. They're able to do all these wonderful miracles for their players. So hopefully they bounce back stronger. And one final message for Blacklist. Kami muna, try namin i-defend yung crown. You're gonna try to defend the crown. One last time, one last question. How are you going to make sure that what happened earlier with Onyx will not happen again tomorrow? Pupuntahan ko si Yeb sa kwarto niya. You're gonna go to Coach Yeb's room. Tapos lalasingin ko. And then you're gonna get him drunk. And final message to the fans. Actually, Caltisi, Super Marco, the mic is yours. Final message to everyone who came out here to support you. Thank you sa mga pumunta rito. Tapos sa mga agents dyan. Woo! Thank you to everybody. Thank you to the agents. All right, everybody. When I say AP, you all say Bren. AP? Congratulations, AP Bren. You may now take your bow. You're heading to the grand finals. What a phenomenal game by AP Bren. So we're gonna break that down for you. So we're gonna go back to our casters. Pasok. Salamat Miss Mara dan juga untuk Blacklist International yang hanya berpuas ya udah harus ada di top 3 aja di posisi ketiga. Tapi ya kita akan melihat grand final ini ya terjadi lagi di final upper tadi kan. Betul, rematch final upper berarti besok. Iya, tapi masalahnya besok best of 7. Beda lagi. Formatnya lebih panjang, Yes. tentunya akan banyak kejutan sih karena ngelihat tadi meskipun hasilnya 3-0 dalam tanda kutip mungkin mulus, tapi sebenarnya itu miner-minernya sangat banyak dan bahkan di game yang pertama sih menurut aku itu menjadi game changer. Aku pengen lihat nih apa perbuatan atau mungkin perubahan Onyx juga sebenarnya setelah match tadi apa yang akan dibawa besok. Iya, apalagi dengan berarti 2 kali Onyx punya chance untuk melihat bagaimana gameplay dari AP Bren di hari ini. Gitu loh, jadi mungkin ada peluang lagi bagi Onyx, apalagi di game ketiga tadi ya. Literally 50-50 antara Blacklist dan juga AP Bren. Dari segi game win rate. Sengit ya? Yap, tapi ini dia untuk MVP jatuh kepada Super Marco karena ini bukan cuman dari item yang super agresif, gameplaynya juga bahkan gak ada stack aja, dia flicker, dia langsung turn apart memory. Betul, tapi kalau menurutku sendiri ya, ini opini pribadi, Super Marco pantas menjadi MVP dari segi statistik, tapi dari impact, aku mengukurnya lebih ke arah Flatizzy kalau menurutku ya. Karena momentum-momentum yang bisa dibilang cukup sulit untuk bisa ditembus dengan adanya Rena J, itu bisa dipecahkan gitu loh oleh Flatizzy menurutku sendiri. Tapi balik lagi sebentar lagi kita juga akan melihat nih bagaimana dari highlightnya akan berjalan early game
Potensial dari kedua belah tim bisa dibilang cukup setara. Bahkan first blood untuk di game ketiga ini akhirnya milik Blacklist. Karena di dua game pertama itu first blood ada di tangan dari AP Brand. Dan keadaan tetap sengit sampai menit ke-9 tadi kalau nggak salah, dan ini juga momen yang menunjukkan bagaimana komunikasi dari AP Brand sangat-sangat berjalan dengan tiba-tiba Ogun flicker menuju ke arah Oheb mendubangkan dirinya. Dan momen di sini juga momen yang cukup mengagetkan juga melihat bagaimana banyaknya resources dari AP Brand yang dikeluarkan kepada Blacklist itu hanya mau membuat bengkok saja HP-nya tapi tidak menghabisi HP dari Blacklist. Dan setelah mengetahui kalau formasi Blacklist rapat, AP Brand mereka langsung memecah fight-nya dan ini yang langsung terjadi. Iya, dan ini juga sebenarnya ada sedikit keuntungan Ada. lah untuk Oheb gitu loh. Lord ditukarkan dengan adanya damage potential dengan double kill yang dia dapatkan. Tapi ini momen dimana semuanya sudah mulai runtuh satu persatu. Sensunya dapat duluan, akhirnya lihat Oheb di tempat yang cukup terekspos. Gak punya banyak banget protective maneuver, apalagi dengan perpisahan dari Yue dan juga Renegade tadi. Ngebuat akhirnya satu persatu di pick off. Edward yang menjaga sendirian dan tentunya nggak akan kuat untuk melawan 4-man force dari teman-teman AP Brand. Gila sih ngelihat ini lawan Onyx lagi. Yap. Dan yang kita tahu sebenarnya nggak cuma Blacklist tapi tim Filipina nih jarang loh kalah 2 kali sama tim yang sama. Jadi ini sebenarnya aku juga agak sedikit khawatir sedikit untuk Onyx besok. Iya, tapi kita percaya ya. Percaya bahwa Percaya pastinya. Onyx udah pastinya ya punya advantage untuk ngelihat gimana dari AP Brand punya karakteristik dari gameplay. Ya tapi 3-0 kembali terjadi di hari ini. Ya walaupun memang durasinya agak lebih lama sekarang, 18 menit. nih, Iya, ya. lebih lama 3 menit 15 detik. Namun kalau kita ngeliat ke arah Renegade, aku suka banget dengan talentnya. Dia adalah talent atletik untuk sekarang ya. Wilderness Lari. Basing dan juga agility untuk bisa seenggaknya mengcover Blessing of the Moon Goddess untuk bisa menyeluruh para teman-teman dari Blacklist International. Aha. Namun kalau kita ngeliat dari AP Brand, item yang mereka bawa itu emang dedicated only to healing, penutupan healing maksudnya. Dengan adanya si Halberd, Super Narco bawain, Necklace of Endurance juga ada, Dominance Ice juga ada. Jadi dari 3 total item yang bisa nutupin healing dipakai semua oleh teman-teman dari AP Brand. Apakah efektif? Tentu. Tapi kita juga harus melihat bahwa potensi selanjutnya adalah dari Yue dengan mengambil Enchanted Talisman dan juga Lightning Truncheon. Setidaknya ada sekitaran 30% cooldown reduction yang bisa membantu Netherrealm yang di-copy dari View bisa lebih efektif lagi dan sering dikeluarkan di dalam pertempuran. Emang sering banget keluar tadi, namun kita harus melihat item dari Flaptizi. Dia membawa Dominance Ice, dia membawa Dreadnought Armor juga. Dari segala item defense yang dia cari adalah bagaimana caranya dia bisa sampai ke depan sana colek 1 dan pecahkan tim fight-nya. Dan itu cukup sering terjadi di game ketiga. Ini Super Marco anak Sultan ya? 3 kali. 3 kali. 3 kali Rizka ya. Rizka. Dan ini Sensui, Hah? bener sandbag 3 game. Ganti nama Jadi gak sih abis sandbag ini? beneran. Tadi Jadi ya. sandbag aja udah. Tapi ya the carry-nya ada di Super Marco yang kita Kali lihat ini ya. 2 game sebelumnya lebih Mid. dipegang sama mid laner kan. Ogun juga jadi forgotten one terus 3 kali nih untuk di match kali ini ya. Dan bahkan back to Matilda untuk di game yang ketiga. Sementara kalau kita ngelihat damage dealt antara Oheb dan juga Super Marco, ini difference-nya benar-benar gede banget ya. Di angka 33.000 ya. Balik lagi, dari kedua belah tim sebenarnya sama-sama bisa area of effect dengan ultimate-nya. Namun lebih bagaimana momentum tersebut diciptakan dari AP Brand, apalagi dengan Ogun yang punya poking potential yang cukup masif, membuat akhirnya Blacklist pun kadang mungkin saja diserang keraguan apakah ingin melanjutkan teamfight atau tidak. Set itu Sensui sama Flaptizi damage taken-nya ganti-gantian ya. Bener, sama-sama sandbag tentunya. Hampir Sensui title-nya direbut oleh Flaptizi. Iya, Cuman enggak kata Sensui. enggak ya. Komit, Komen sandbag, tetap Commit. ya kan. tetap. Iya. Heeh. Dan bahkan untuk kesamaannya 3 game ini tuh gak terlalu gede loh damage taken dari roamer. Karena yang sejauh kita lihat ini berarti pattern dari Filipina tentunya. Kalau nggak healer ya udah support maneuverability hero, bukan yang roamer frontline. Yap. Cover kebanyakannya. Ya. Kebanyakannya seperti itu. Tapi ini dia untuk final lower bracket kita. Mhm. Bagaimana akhirnya ada duo Filipino final di lower. Yang berarti udah disuruh balik ke rumahnya dulu. Ini Benar. satu nih yang kan Blacklist yang memang udah harus puas aja di posisi ketiga. Dan ternyata penantang dari Onyx di grand final itu adalah AP Brand. Yang sebenarnya kalau ngelihat dari ya adanya apa namanya prediksi-prediksi di luar sana, ya ini bakal jadi 2 top tim lah Mhm. ibaratnya. Pastinya ya. Dan Blacklist mau nggak mau besok bisa duduk juga di stage tapi sebagai penonton.
bukan player. Bener juga Ya ya. mau gimana lagi? Jadi tuan rumah aja gitu kan. Betul. Oke, tapi kita akan melihat untuk